Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bu Nur Hasanah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak guru hebat, perkenalkan saya Nur Hasanah dari SD Negeri Bulak Baru, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka pembelajaran modul 1.1. Yang pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memiliki ruang untuk berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia, juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, yaitu peserta calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai konteks diri murid dan sosial budaya di daerah masing-masing. Yang kelima, elaborasi pemahaman dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang dibahas bersama instruktur. Yang keenam, koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dalam dan juga merefleksi pengetahuan dan pemahaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. 2. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. 4. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. 5. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Pendidikan sebagai tuntunan. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini?
3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa 1. Murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintah oleh guru. 2. Semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asal ia memperhatikan penjelasan guru dan berlatih. 3. Pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. 4. Tugas guru di kelas hanya mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. 5. Dalam pembelajaran di kelas hanya terfokus pada penyelesaian kurikulum. 6. Dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menjadi sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas guru hanya menuntun agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari kepada orang lain. Dalam pembelajaran, yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Dalam penilaian, kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi juga harus menilai sikap dan keterampilan. Karena ketiga penilaian itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan murid. Khusus untuk pendidik agar dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Strategi yang akan diterapkan. 1. Mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. 3. Merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu mengamati kelemahan dan kekuatan. Kemudian saya juga akan memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.